Halo semua, selamat datang di videoku lagi. Kali ini dalam videoku kita akan membahas mengenai 6 peraturan hotel yang kalian harus ketahui. Simak terus. Oke, jadi yang pertama adalah mengenai jumlah atau kapasitas tamu per kamar. Jadi di dalam hotel itu ketika kita booking kamar itu akan ada tulisan ya mengenai batas maksimal per orang dalam kamar. Nah, biasanya dalam satu kamar itu akan diisi oleh 2 orang dewasa. Maka dari itu biasanya hotel akan memberikan double bed untuk twins atau single bed tapi gede. Jadi buat kalian yang mau nginep di hotel, kalian harus tahu hal ini ya, bahwa kapasitas satu kamar hotel itu standarnya adalah untuk 2 orang. Nah, kemudian bagaimana apabila kita ada 3 orang atau 4 orang? Itu bisa banget ya, semisalkan kalian budgetnya terbatas, terus minta dijadikan dalam satu room dengan biaya yang sedikit nambah, kalian bisa dengan cara kalian minta extra bed. Dan itu sangat dimungkinkan sekali, dan itu ada price list-nya biasanya. Nah, jadi buat kalian yang mau nginep di hotel, standarnya itu untuk 2 orang saja ya. Yang kedua adalah aturan mengenai usia tamu atau usia guest. Jadi usia guest dibedakan menjadi 2 ya, usia anak-anak dan usia dewasa. Nah, biasanya di dalam dunia perhotelan itu sudah akan diatur dalam hotelnya sendiri ya. Misal usia anak-anak itu di bawah 5 tahun. Jadi anak-anak yang di bawah 5 tahun belum akan dikenakan cas, belum dihitung dewasa, belum dihitung biaya. Tetapi ada juga hotel yang memberikan biaya ya. Ketika anak itu sudah di atas 5 tahun maka otomatis akan dikenakan biaya. Maka dari itu kalian harus jeli ya, ngelihat kira-kira usia anak kalian ini sudah masuk dewasa atau masih anak-anak, supaya kalian nggak kena extra charge tambahan. Yang ketiga yang kalian harus ketahui mengenai menginap di hotel adalah tentang servis dan tax atau pajak. Jadi di hotel sendiri itu kalian ketika membayarkan misal total harga 500.000, itu nanti itu belum bisa jadi belum termasuk pajak sama servis. Jadi di hotel itu ada harga-harga yang kalau kalian perhatikan itu ada yang bintang-bintang itu ya, plus-plus, atau juga ada yang harganya net. Nah, kalian di sini harus perhatikan baik-baik ya. Nah, untuk yang harganya net itu berarti sudah bersih, tidak akan dikenakan tambahan tax atau pajak atau servis. Tetapi kalau kalian perhatikan yang plus-plus itu, kalian itu berarti belum pure kalian nanti bayar segitu. Misalkan 200.000 plus. Nah, di situ kalian akan dikenakan kalau nggak salah sekitar 20% tambahannya ya, yaitu biaya servis sama biaya pajak. Jadi perhatikan baik-baik ya. Kadang untuk promo, hotel memang melakukan hal itu ya. Misal 400.000 plus. Wah, kelihatannya kok hotel bintang 4 nih kok murah banget harganya segitu. Tetapi ingat baik-baik itu masih plus. Jadi hati-hati ya. Nah, jadi perhatikan baik-baik, di hotel itu ada yang harganya net dan juga ada yang harganya plus. Yang keempat yang kalian harus ketahui ketika kalian menginap di hotel adalah mengenai barang-barang yang kalian boleh ambil yang sudah free dan yang ini belum free atau harus bayar. Nah, jadi di dalam menginap di hotel memang ada barang-barang yang diberikan secara free atau itu memang sudah termasuk fasilitas. Misalkan sandal tapi yang tipis ya, yang flat itu sandal hotel kita nyebutnya. Terus chemical seperti apa? Sabun, sampo, terus ada minuman ya, biasanya di atas meja diberikan satu botol minuman, itu free. Kemudian yang free lagi itu sisir, bisa jadi itu ya. Terus wifi itu juga free biasanya. Nah, tetapi juga ada barang-barang yang kalau kalian bawa atau kalian ambil itu bayar. Misalkan ada ini ya kalau di dalam kamar itu ada namanya kulkas bar ya, ada mini barnya itu yang bentuknya kulkas. Nah, di situ kalau kalian ambil minuman, ambil makanan, di situ kalian akan kena cas. Kemudian kalian nggak boleh bawa pulang itu peralatan-peralatan hotel seperti selimut, bantal, guling, itu nggak boleh ya. Kemudian
yang sering kali malah kecurian itu kalau hotel kecolongan itu handuk. Jadi handuk yang dimasukin koper bawa pulang. Itu nggak boleh ya. Jadi usahain kalian jangan norak, dan kalian harus tahu hal ini ya, mengenai barang-barang yang boleh kalian ambil dan tidak boleh kalian ambil. Lalu yang kelima adalah mengenai kapan sih kamar hotel atau kamar kita tempat menginap itu dibersihkan. Nah, jadi kalau hotel sendiri membersihkan itu setiap hari ya. Setiap hari pasti dibersihin. Kemudian dia juga akan mengganti handuk itu bisa jadi setiap hari juga. Kadang memang 2 hari sekali ya. Biasanya handuknya itu dilihat. Kira-kira kalau ini basah banget, biasanya sama pihak housekeeping itu sudah diambil. Nah, diambil, diganti yang baru. Juga ada juga requestan gini ya, misal please make up room. Nah, itu biasanya nanti dari pihak housekeeping koordinatornya akan manggil ya, tolong nih kamar misal satu dibersihkan, minta dibersihkan ya. Biasanya ada cantelan di depan kamar. Ada juga nanti kalau dari pihak housekeeping sendiri kan biasanya satu koridor terus dia jalan terus ya, jalan dari ujung kamar ke ujung kamar gitu kan. Nah, dia itu bersihin satu kamar. Nah, biasanya juga ada tulisan don't disturb. Nah, itu artinya jangan ganggu. Nah, biasanya kalau ada tulisan don't disturb, kita nggak bersihin, kita lewatin. Dan kalau ada please make up my room, nah itu biasanya kita bersihin. Jadi di hotel itu cara bicaranya seperti itu sih, sesimpel itu saja. Jadi perhatiin, pasti tiap hari kamar kalian akan dibersihin. Lalu yang keenam, aturan ini sangat penting ya, mengenai merokok. Boleh atau tidak boleh di dalam kamar. Nah, jadi aku pernah ya bekerja di hotel. Jadi ada kamar khusus yang memang akan dikhususkan untuk boleh merokok di situ. Ada juga kamar yang dikhususkan tidak boleh merokok. Jadi di dalam atap ventilasinya itu ada kayak detektor asap. Jadi kalau sampai itu kita ngerokok di dalam kamar, detektor asapnya itu akan hidup. Itu dia menandakan bahwa ada api, terus asapnya naik dan dia akan secara otomatis mengeluarkan air. Nah, apabila ini terjadi, kalian harus siap-siap ya. Kalian harus mengeluarkan dana yang cukup gede, bisa dari ratusan ribu sampai jutaan rupiah, tergantung dari kebijakan hotelnya sendiri. Jadi pastiin ya, ketika kalian ada di hotel, kalian harus tahu nih, kira-kira kamar ini boleh nggak sih untuk aku jadikan tempat merokok? Atau boleh nggak sih merokok di kamar ini? Kalau nggak boleh, jangan. Kali-kali jangan kalian pernah coba. Kalian nyalain, mau surprise ulang tahun aja, mikir-mikir juga ya. Happy birthday gitu. Kalian bakar lilinnya itu asapnya kalau sampai kena detektor, itu dia kedip-kedip, terus dia manturin air, kalian bisa kena denda juga. Jadi jangan sampai hal ini terjadi. Oke, itu tadi adalah mengenai 6 hal yang harus kalian tahu ya ketika kalian menginap di dalam hotel. Nah, buat kalian yang punya tambahan, boleh banget tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe video ini serta share ya, supaya makin banyak temenmu yang tahu. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.